apa itu nggak ada gitu ya. Jadi otomatis kalau seperti itu aplikasinya berarti belum berfungsi dengan benar ya. Karena memang ya tidak ada fungsinya, meskipun ada button itu fungsi untuk apa tapi belum bisa difungsikan. Nah, ketika kita membuat aplikasi berbasis GUI, biasanya ya kalau ada misalnya klik tombol tertentu, itu harus ada sesuatu yang dikerjakan atau to do something ya. Nah, makanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menghubungkan ya atau mengkoneksikan connect the action, jadi mengkoneksikan aksi misalnya penekanan button untuk membuat sesuatu terjadi. Nah, kalau di Qt itu namanya signal dan slot. Signal adalah ya notifikasi yang dikeluarkan oleh widget pada saat sesuatu terjadi. Ya, bisa macam-macam ya sesuatu itu. Bisa misalnya penekanan button atau pressing a button, kemudian pemberian teks pada input box ya atau line edit namanya kalau di ini. Atau misalnya perubahan ya, teks pada Windows. Macam-macam ada klik, mungkin pergeseran mouse atau apalah gitu ya. Itu adalah sesuatu yang nanti akan membangkitkan signal. Dan kebanyakan signal ini ya diinisiasi oleh adanya aksi dari user atau pengguna. Pengguna menekan tombol, pengguna mengisi form, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna yang nanti membangkitkan signal. Tapi memang tidak harus seperti itu ya. Ada juga yang sifatnya otomatis. Nah, di samping dia memberi notifikasi, di signal itu berupa notifikasi bahwa sesuatu telah terjadi, signal juga bisa mengirim data. Kalau tadi notifikasi ini data yang menyediakan konteks tambahan tentang apa yang terjadi. Keterangan lah ya. Itu signal. Otomatis kalau ada yang mentransmisikan atau mengeluarkan signal, itu ada yang menerima. Nah, slot ini adalah receiver-nya atau penerimanya. Jadi slot itu nama yang digunakan oleh Qt sebagai penerima dari signal. Nah, kalau di Python ya mungkin pernah kita gunakan juga di Tkinter kemarin bahwa setiap fungsi atau metode ya di aplikasi Python kita bisa kita gunakan sebagai slot atau penerima ketika sebuah event terjadi. Dengan cara ya cukup mengkoneksikannya dengan signal tadi. Kalau signal tadi mengirim data, maka fungsi penerimanya akan menerima data tersebut. Nah, banyak dari Qt widget ya, mereka memiliki slotnya tersendiri atau built-in slotnya. Yang artinya bahwa kita bisa saling mengaitkan widget satu dengan widget lain secara langsung. Ya. Jadi tidak melalui metode atau fungsi. Karena kita lihat misalnya konsep dasar dari signal dan bagaimana kita menggunakannya ya untuk mengaitkannya dengan widget lain ketika sesuatu terjadi. Misalnya di sini kalau di contoh di sini ya ada di file signal and slot 1 yaitu signal yang dikeluarkan oleh push button. Tadi di aplikasi sebelumnya kita sudah memiliki main window dengan push button di dalamnya.
yang berada di central widget ya, di tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba kaitkan ya button ini ke sebuah metode yang ada di kode Python-nya. Misalnya kita buat sebuah slot ya, custom slot, jadi slot yang kita buat sendiri berupa sebuah metode dengan nama the button was clicked. Ini ya, ini adalah kelas main window yang merupakan turunan dari queue main window. Ini seperti biasalah kalau dia turun berarti memanggil metode init ya. Kemudian di sini di atas kita mengimport dari modul Qt widget adalah itu queue push button ya. Di samping ada ini juga. Ini dan ini gitu ya. Kemudian dari Qt core untuk aplikasi kita import juga Qt-nya, modul Qt. Ini Windows utama, di setting namanya atau judulnya My Apps. Kemudian di dalam Windows utama kita tambahkan sebuah push button dengan kasih nama button gitu ya, dengan tulisan Press Me. Kemudian dengan metode checkable kita buat statusnya true, berarti dia aktif ya untuk ditekan nanti. Nah, kemudian dengan melalui fungsi klik kemudian connect ya, dia akan connect ke atau memanggil fungsi the button was clicked. Nah, di bawahnya kalau ini setting ada di tengah-tengah ya buttonnya. Nah, ini fungsinya. Jadi ketika button diklik, dia manggil fungsi ini atau metode ini, dan nanti akan mengeksekusi atau mencetak perintah klik di terminal. Bawahnya sama ya. Maka nanti setiap kali kita klik buttonnya, di terminal muncul tulisan klik, klik, klik gitu ya. Seperti ini 4 kali diklik buttonnya. Nah, itu misalnya yang simpel, yang sederhana gitu ya. Mengaitkannya dengan sebuah metode. Jadi signal itu diterima, slotnya itu adalah metode. Nah, kemudian signal juga bisa mengirim data yang nanti akan menyediakan informasi lebih tentang apa yang baru saja terjadi. Signal klik ini itu tanpa eksepsi. Kemudian sehingga dia menyediakan kondisi cek ya atau toggle untuk button. For normal button, this is always false. Ya, untuk button yang normal itu selalu kondisinya atau statusnya ini state-nya adalah false. So, our first slot ignore this data. Jadi kalau dalam kondisi false, si penerima itu slot akan mengabaikan data tersebut. Nah, kemudian kita dapat membuat button kita itu checkable ya. Dan apa pengaruhnya? Ada contohnya, kita tambahkan slot lagi berupa we add a second slot which output the check store. The check state yang outputnya adalah menguji atau melihat statusnya terakhir. Ini sama ya, ini push button, diimport. Ini sama, ini tadi sama, ini kita buat true tadi, kalau tadi false ya. Tadi itu dibuat sama ya, true. Nah, ini button click connect ada 2 ya. Yang pertama adalah the button was click. Yang kedua the button was toggle. Ada 2 fungsi ini yang berperan sebagai slotnya ya. Jadi satu signal bisa mengirim ke 2 slot atau lebih. Ini contohnya misalnya ke sebuah slot berupa sebuah atau 2 buah fungsi. Ya, kalau ini ketika button diklik nanti akan di terminal akan muncul pertama tulisan klik ya. Kemudian setelah itu
cek. Nah, nanti dilihat variable ceknya ini isinya apa. Based on, mana tadi cek, statusnya ya ini ya. Nah, jadi pertama klik, nanti ceknya isinya true. Klik lagi, gantian false. Nah, seperti ini bergantian ya. Jadi kita bisa pada prinsipnya menghubungkan sebanyak berapapun slot yang kita inginkan terhadap satu buah sinyal. Ya. Jadi misalnya ada satu sinyal dengan peristiwa tertentu, kita ingin membuat responnya itu lebih dari satu. Nah, berarti kita harus menghubungkannya dengan beberapa macam slot. Itu ya. Kemudian yang kedua, gimana sih? Yang kedua adalah kalau misalnya sinyal itu mengirim data. Kalau tadi kan hanya mengirim notifikasi ya. Nah, jadi seringkali akan sangat berguna kalau kita menyimpan kondisi atau current state, kondisi saat ini dari sebuah widget ke dalam sebuah variabel Python. Sehingga kemungkinan kita untuk bekerja atau melakukan sesuatu terhadap nilai yang disimpan di dalam variabel tersebut dan tanpa harus kita mengaksesnya langsung ke widget aslinya gitu ya. Jadi kita bisa memanipulasinya atau memanfaatkannya melalui variabel yang digunakan untuk menyimpan state tersebut. Kemudian data ini bisa kita simpan sebagai sebuah nilai tunggal ya atau individual variable atau juga bisa sebagai sebuah dictionary pasangan gitu ya. Ada apa namanya? Kok lupa saya. Misalnya sinyalnya apa, nanti slotnya apa gitu ya. Nah, kita lihat misalnya di sini kita simpan ya nilai ceknya itu dari sebuah button ke dalam variabel yang disebut dengan button is check. Ini sama ya. Nah, di sini ada sebuah variabel. Kalau tadi kan hanya print saja ya, print. Nanti muncul di terminal. Kalau ini statusnya itu dari cek itu disimpan di sebuah variabel. Baru kemudian di print. Jangan lupa karena ini adalah OP ya kelas, jadi metodenya di sini menggunakan self. Jadi pada saat kita set default value-nya untuk variable, berarti yang ini ya kita buat true. Di awal nih ya, button tadi variabelnya kita buat true. Karena dia kan menyimpan boolean, nilai boolean true atau false gitu ya. Use the default value to set the initial state of the widget. Ini. Di default value-nya itu true. Kita gunakan sebagai kondisi atau state awal dari widget. State awalnya adalah true. Kemudian ketika ditekan tombolnya, otomatis statusnya juga berubah atau state-nya berubah, maka perubahan nilainya tadi disimpan di dalam sebuah variabel, yaitu button is check. You can use this same pattern with any PyQt 5 widget. Jadi bisa pola ini bisa kita gunakan di widget yang lain, tidak hanya push button ya. Apabila misalnya widget tidak menyediakan sinyal yang dikirim, sinyal that send
yang mengirim sinyal yang mengirim status saat ini, you will need to retrieve now. Jadi kalau misalnya si widgetnya tidak mengirim statusnya gitu ya, kita bisa ngambilnya itu dari we need to retrieve the value from the widget. Nah, kita bisa langsung ngambilnya dari widget secara langsung yang menggunakan handler ya. Jadi ada namanya event handlernya. Bisa eventnya adalah press, maka di setnya adalah press handler. Ini button was release, kalau ditekan. Nah, di sini kita tarik ini satu sama ya. We need to keep a reference to button. Oke, ini kasih self ya supaya bisa diakses. The release signal fire when the button is released. Dia membangkitkan sinyal ketika button release, tapi dia tidak mengirim status ceknya. Kemudian dengan menggunakan metode isCheck, dia akan mengembalikan nilai dari status dari buttonnya. Jadi dia langsung dari buttonnya, ya. Bukan melalui informasi sinyal, karena memang sinyal tidak mengirim data informasi tersebut. Nah, itu beberapa konsep itu ya. Nanti bisa Anda coba juga beberapa konsep sinyal dan slot lain ya. Bisa di sini bagaimana kalau menerima sinyal dan mencetaknya yang tadi nih ya, menerima sinyal, notifnya kemudian mencetak di konsol. Itu kan masih simpel yang tadi ya. Bagaimana kalau misalnya ketika menerima sinyal tersebut ya ada sesuatu perubahan misalnya di UI-nya, interface-nya. Jadi di sini bukan hanya memanggil metode gitu ya, atau misalnya slotnya bukan hanya metode untuk mencetak ke terminal, tapi juga bisa memodifikasi button. Misalnya mengubah tulisan teksnya gitu ya. Misalnya di sini ini press ya, kemudian diklik, kemudian dia masuk. Nah, ini ketika diklik connect ke the button was click. Nah, ini. Nah, di sini buttonnya kita setting teksnya berubah menjadi you already click me. Kemudian statusnya di set enable-nya jadi false. Jadi nanti tulisan buttonnya yang tadinya press me berubah menjadi you already click me. Jadi tidak kemudian di status window-nya set di title window juga yang awalnya my app berubah menjadi my one shot. Ini tidak lagi mencetak teks di terminal, tapi langsung ada perubahan di sisi UI-nya gitu ya. Nah, contohnya ya. Ini sinyal dan slot. Nah, bisa dicoba ya. Jadi kalau diklik buttonnya itu berubah tulisannya. Tulisan button berubah dan judul buttonnya berubah. Atau di sini, contoh di sini, Windows title itu dibuat dalam bentuk list seperti ini. Nanti dia akan dibangkitkan secara random ya ketika dieksekusi. Apakah dia munculnya my app, title window-nya, still my app, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang muncul adalah ini, gitu ya, dia akan kalau diklik akan terus muncul lagi, muncul sampai misalnya muncul ini. Something went wrong, ya title-nya kalau muncul something went wrong, maka dia akan buttonnya itu menjadi disable. Jadi klik, the button was click, berarti ke sini akan mencetak di monitor terminal ini, kemudian dia, nah di sini berubah nih window title-nya sesuai dengan yang ada di sini, tapi dia random ya, ya terserah munculnya apa dia.
Kemudian nanti ini juga akan memanggil method the window title change. The button was click. Oke, ini tulisannya setting title. Nah, di sini untuk mengatur kalau misalnya window title-nya itu something went wrong, nah di sini buttonnya dibuat disable, statusnya true. Jadi selesai diberhenti. Selama belum muncul ini ya di title-nya, buttonnya masih bisa diklik. Tapi kalau muncul ini, dia akan di disable dan buttonnya tidak bisa diklik. Seperti itulah contohnya gitu ya. Oke, baik, itu sinyal dan slot nanti bisa Anda explore lagi di sini ya. Bagaimana misalnya kalau ini langsung menghubungkan dua buah widget secara langsung ya. Kalau tadi kan melalui metode gitu ya. Kalau ini langsung ke widgetnya. Ini ada label. Ada label, ada line edit. Ada dua widget ya. Nah, di sini ketika kita menginput, jadi line edit ini adalah sebuah widget yang bisa menerima input teks satu baris ya. Nah, ketika kita menginput teks satu baris di sini, maka di label pun akan muncul. Jadi ini koneksinya langsung antar widget, yaitu line edit dan label ya. Nah, kalau ini ada layout itu nanti untuk di bagian ini nih setelah bagian 7. Nah, di bagian apa ada layout nanti. Jadi kalau ini nanti, nah jadi apapun yang kita tulis itu ini namanya line edit ya. Atau kita di sini nanti muncul sebagai label di sini. Nah, ini adalah koneksinya antar widget ya, sinyal and slotnya. Jadi tidak melalui metode. Nah, ini kan Q-line edit, nah text change, connect langsung ke label. Kemudian kita set teksnya sesuai dengan yang di-input di sini. Oke, baik, itu nanti untuk widget bisa Anda coba satu-satu ya. Ada widget apa saja di sini? Sangat banyak. Dari contoh-contoh tadi bisa Anda lihat nanti bagaimana cara membuat customisasinya. Baik, itu ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini apa nih? Kita buka dulu di message. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Berarti file Qt5-nya sudah ada, Qt Designer-nya nanti kita coba buka atau kita coba gunakan untuk di pertemuan berikutnya, sehingga proses pembuatan UI-nya itu menjadi lebih mudah. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada problem, masalah, bisa disampaikan di grup WhatsApp. Baik, saya tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.